Kuliah-kuliah di ESL ini kita tidak hanya belajar di kelas. Mungkin mau tahu udah kemana aja gitu field tripnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Maruners, selamat datang di Risa Podcast. Perkenalkan, saya Tiara dari Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Angkatan 59 Dan saya Maihan dari Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan Angkatan 59. sebagai host dari Recast kali ini. Nah, di sebelah kita sudah ada Ibu Meti Kayani sebagai dosen dari Ekonomi Sumber Daya dan Lingkungan. Halo Bu Meti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Ibu kalau boleh tahu, akhir-akhir ini lagi sibuk apa sih Bu? Saya ya sekarang seperti dosen pada umumnya ya, kesibukannya itu tridharma, mengajar, pengabdian, kemudian juga penelitian ya. Dan kebetulan di ESL ini kan saya mengajar beberapa mata kuliah, tapi juga membantu mengajar di prodi lain, baik S2 maupun S3 juga. Dan selain itu, saya juga membantu departemen dalam kegiatan desa binaan ya di Cibanteng, juga sekaligus mendampingi atau sebagai dosen pendamping kegiatan PPK Ormawa Risa. Padat ya Bu. Lumayan. Semoga kita selalu diberi kesehatan supaya bisa menjalankan aktivitas tersebut. Amin. Selanjutnya kita mau bahas apa sih, Mei? Nah, selanjutnya kita mau bahas tema kita pada hari ini yaitu ESL for Green Planet. Oke. Nah, pas banget ya. Iya, teman-teman yang nonton di sini belum tahu tuh Bu, ESL for Green Planet. Pas banget karena Bu Meti udah ada di sini, kita bisa kupas tuntas nih terkait ESL for Green Planet. Jadi Green Planet tuh apa sih Bu sebenarnya? Oke, jadi sebenarnya Green Planet itu adalah perumpamaan ya dari sebuah tempat tinggal atau lokasi kita bagi makhluk hidup yang aman dan memenuhi untuk kesejahteraan atau kebaikan dari makhluk hidup tersebut. Kan seperti kita tahu kita nih hidupnya di planet bumi, ya. Sayangnya kita belum bisa pindah ke planet Mars gitu ya. Betul. Nah, kan namanya satu planet kan ada carrying capacity ya. Iya. Begitu. Nah, sementara masyarakat semakin bertumbuh, di samping itu juga aktivitas ekonominya juga makin bertambah. Yang dulu banyak jalan kaki, sekarang udah banyaknya naik motor ya. Setelah banyak motor murah. Nah, mungkin sekarang setelah banyak mobil murah atau BBM juga masih murah, orang banyak pakai mobil. Nah, jadi apa tuh yang terbayang ketika banyak orang beli gorengan ke depan ya buat cari takjil pakai mobil. Apa yang terlintas? Macet. Nah, ketika macet apa? Pemborosan sumber daya energi. Selain itu apa? Emisi. Betul banget. Apalagi juga ada kebisingan dan sebagainya. Nah, ketika itu banyak emisi karbon, lalu apa? Kan belakangan ini kita lihat bahwa planet kita ini nggak baik-baik aja ya. Gitu. Suka panas dingin gitu ya. Iya. Nah, itu jadi kita terasa ya begitu makin panas, dan sekarang mungkin orang juga mudah untuk membeli AC dan sebagainya karena juga harga makin terjangkau, sehingga itu juga mungkin makin pemborosan dari energi yang kita gunakan begitu. Nah, selain emisi jadi panas, kemudian juga banyak bencana ya yang terjadi begitu. Akibat dari pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan ya. Bahkan di daerah Padang saja, Sumatera Barat yang terkenal sebenarnya Sumatera Barat itu landscape-nya paling terjaga karena di sana adat gini mama itu sangat kuat yang tidak memudahkan orang menjual lahannya begitu. Nah, sehingga ketika itu terjaga oleh adat, di mana adat itu dia sejalan ya dengan kelola sumber daya alam yang berkelanjutan, itu akan terjaga. Nah, tapi belakangan ini sudah ada banjir loh di sana begitu ya. Jadi artinya ketika nilai-nilai pengelolaan sumber daya alam yang berlanjut itu tergerus, nah itu akan mengakibatkan bencana begitu ya. Dan kalau kita lihat memang semua kegiatan planet kita yang tidak sehat sekarang ini gitu ya. Mungkin kalian semua sepakat ya kalau yang dari ESL
bahwa contohnya gini aja, kalian mungkin ada yang tinggal di kosan sekitar kampus. Sekarang kan kalian nggak bisa ngambil air tanah langsung dimasak untuk diminum kan, pasti menggunakan Galon. galon ya, aqua kemasan, aqua nggak boleh ini ya, menggunakan minuman kemasan begitu ya. Nah, karena juga sudah ada di lab itu sudah banyak kambuh bakulinya. Nah, itu akibat dari pembuatan septic tank yang tidak teratur begitu. Jadi sampingnya septic tank, sampingnya pompa air begitu. Nah, zaman saya dulu ya, beberapa tahun yang lalu sebelum kalian itu kita masih enak ya. Terus jalan kemana-mana juga kita masih nyaman, tidak banyak polusi seperti itu. Jalan kaki pun juga masih enak begitu. Nah, sekarang ini kan banyak banjir juga ya. Nah, banjir itu juga salah satunya kenapa? Climate change ya. Dimana climate change itu mengakibatkan adanya sea level rise. Jadi kenaikan permukaan laut begitu. Itu akan bisa mengakibatkan kebanjiran. Dan yang paling parah ya menurut saya perilaku kita di Indonesia ini adalah, khususnya di Indonesia ini adalah masalah dalam hal sampah. Yang kebanyakan kita belum bertanggung jawab terhadap sampah yang kita hasilkan. Masih banyak sekali orang yang membuang sampahnya itu ke sungai. Bahkan kemarin kami field trip ya dengan mahasiswa S2 ASL ke PLTN ya, di salah satu daerah di Jakarta. Itu mereka gara-gara sampah yang di sungai itu ternyata menghambat kerja dari mesin mereka, sehingga mereka nggak bisa memproduksi listrik. Akibat dari sampah yang dibuang dari rumah tangga ke sungai. Coba bayangkan, sampai separah itu ya akibatnya begitu. Nah, itu belum banyak disadari oleh banyak orang seperti itu. Nah, sehingga di sinilah mungkin nanti peran ASL itu ya harusnya bisa membantu solusi terhadap permasalahan-permasalahan lingkungan seperti itu. Begitu. Betul. Baik, Bu. Ya, terkait sampah nih, kita juga kadang kalau misalnya lagi jalan OTW ke kampus tuh suka nyium bau sampah gitu loh, Bu. Padahal kayak di jalanan mungkin nggak kelihatan gitu sampahnya, tapi baunya tuh sangat amat mengganggu nggak sih, Mei? Betul, apalagi saya sebagai pengendara bermotor, Bu. Kadang kalau lewat jalan raya Dramaga tuh suka tutup hidung aja, Bu, soalnya bau sampah di mana-mana gitu. Iya. Itu mungkin yang harus kita tingkatkan ya atas kesadaran sampah. Jadi kalau kita bicara sampah panjang sih, mungkin nanti di podcast khusus ya. Apalagi udah kita bicara food waste. Nah, food waste itu kita udah nomor 2 loh Indonesia penghasil, dan saya juga sekarang sedang bersama dengan Bappenas ya untuk mencoba merumuskan peraturan yang bisa memayungi pengelolaan food waste tersebut. Nah, itu nanti menarik tuh kalau bisa kita bahas lebih lanjut begitu. Ya, terkait dengan sampah. Jadi terkait dengan itu, kalau kita bicara dengan ASL ya, jadi kita kan ini bicara tentang ekonomi ya sebagai tools solusi permasalahan lingkungan dan sumber daya begitu. Nah, jadi kalau kita lihat sebelumnya ekonomi konvensional ya itu kita sebutnya sebagai brown economy atau ekonomi coklat. Gitu, dimana pada tools ekonomi tersebut ukuran-ukuran capaian keberhasilan pembangunan itu dilihat dari PDB ya, dan kemudian dari income per kapita, yang dilihatnya adalah ansih berapa sih income yang didapat, berapa sih uang yang didapat, apa aja sih yang dibangun, seperti itu, tanpa memperhatikan what behind ketercapaian tersebut. Ya, jadi banyak yang sekarang Anda dengan saya saja. Dulu saya kuliah boro-boro ya, pakai HP, pakai laptop, pakai tab begitu. Masih mesin ketik yang bunyi gitu loh. Iya. Nah, sekarang semua udah menggunakan, apalagi setelah Covid kan. Setelah Covid tuh semua udah melek internet, semua udah pakai internet dan sebagainya. Artinya pembangunan kita udah sangat maju. Tetapi di balik itu ternyata ada overeksploitasi sumber daya alam. Karena kita untuk membangun kan perlu dana. Dana kita yang paling cepat dari mana? Ya dari manfaatin sumber daya alam yang bisa langsung, ikan langsung ditangkap, bisa langsung dijual. Pohon langsung ditebang, bisa langsung dijual. Nah, kalau dalam memanfaatkannya itu kita tidak menghitung berapa sih carrying capacity-nya, berapa sih
potensi dia bisa tumbuh lagi gitu ya, kan dia renewable gitu. Itu kan nanti bisa kita ngambil kebanyakan, dia belum sempat tumbuh udah diambil lagi dan lama-lama habis sebelum waktunya. Jadi udah nggak bisa lagi, bisa-bisa kita kayak yang di SpongeBob itu ya. Jadi nggak ada pohon sama sekali, nggak ada ikan dan sebagainya seperti itu. Nah sehingga kemudian dikembangkan adalah green economy gitu. Lalu ada juga blue economy. Nah disitulah jadi ESL itu mencoba mempelajari ya dari sisi ekonomi bagaimana sih ekonomi itu ya yang memperhatikan kondisi sumber daya alam dan lingkungan agar bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan begitu. Jadi diatur. Nah itu ada berbagai hal yang bisa kita pelajari di situ begitu. Jadi Ya. ESL nggak cuma ngebahas tentang ekonominya juga, Iya. cuman lingkungannya juga, dan Iya betul. make sure buat generasi selanjutnya tuh masih bisa tuh ketersediaan lingkungannya masih bisa digunakan gitu. Iya, mungkin kalau saya boleh menjelaskan sedikit ya tentang apa aja sih yang ada di ESL gitu ya, boleh ya? Boleh Oke. banget, Bu. Nah, jadi kalau di ESL itu kalau kita kelompokkan ada 3 keilmuan ya. Dimana pertama itu ada ilmu ekonomi pertanian. Dalam ilmu ekonomi pertanian itu dipelajari berbagai hal dari hulu sampai hilir terkait dengan pertanian, mulai dari konsep pertanian berkelanjutan, kemudian bagaimana dari sisi produksi, kemudian pemasaran, tentang pangan ya, sampai dengan international trading dan pada kebijakannya. Begitu. Nah, jadi bagaimana sih kita mengelola pertanian yang berkelanjutan. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ekonomi sumber daya. Nah, ekonomi sumber daya itu kita mempelajari bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan secara bertanggung jawab sehingga bisa dimanfaatkan secara berkelanjutan. Jadi jangan, kalau manusia kan sifat dasarnya biasanya ya, ujung-ujungnya duit gitu. Jadi inginnya tuh semua yang ada dimanfaatkan semaksimal mungkin gitu kan. Lupa padahal misalkan pohon, ikan kan perlu waktu buat tumbuh gitu. Sehingga kalau mereka nggak dikasih kesempatan tumbuh ya sama kita misalkan mengambil lebih kita punya uang, kita pakai berlebihan, lama-lama kan habis ya, nggak cukup begitu. Nah itu seperti itu. Nah jadi di manage bagaimana supaya bisa berkelanjutan. Lalu yang berikutnya adalah ekonomi lingkungan. Nah ekonomi lingkungan itu adalah bagaimana kita meminimalisir ya dampak negatif dari kegiatan ekonomi, pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan agar ya tidak bersifat hajat atau merugikan buat manusia dan seisinya begitu ya, planet bumi ini ya, seperti itu. Itu kurang lebih sih 3 keilmuan yang dipelajari di ESL. Nah, kebetulan saya dari divisi ekonomi lingkungan begitu. Keren. Jadi ada 3 bidang keilmuan ya, Mei, di ESL. Ada ekonomi sumber daya, ekonomi pertanian, sama ekonomi lingkungan. Betul. Nah, Bu, tadi kayaknya Ibu juga sempat mention nih terkait PPKO. Ibu sebagai pembina PPKO. Cuman mungkin sebelum kita bahas PPKO lebih lanjut, mungkin teman-teman di sini tuh masih belum tahu gitu. Sebenarnya PPKO tuh apa sih gitu? Nah, tenang aja Ti. Sebentar lagi kita akan menayangkan cuplikan video selayang pandang mengenai PPKO. Kita simak yuk. Wah, insightful banget ya, Mei, videonya. Betul banget. Nah, kebetulan karena Ibu Meti merupakan pembina dari PPKO, boleh dong Bu dijelasin kegiatan PPKO itu ngapain aja sih Bu? Oke, tapi sebelum saya cerita tentang PPKO, saya boleh sedikit
cerita lagi tentang kurikulum dan pembelajaran di ESL ya. Boleh. Oke, karena nanti ada kaitannya nih. Kenapa kok bisa sampai ada PPKO gitu? Kenapa sih saya tuh mendorong mahasiswa tuh untuk aktif ya, ikut di PPKO begitu. Nah, jadi kan sejak kita diminta untuk membuat MEKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, itu ada perubahan total dari kurikulum. Nah, kurikulum di ESL ini disusun untuk membuat percepatan, masih untuk lulus tepat waktu ya, tapi tetap berprestasi. Jadi kalau dulu kan kalau kita ikut kegiatan ini itu nanti kita kehadirannya kurang dari 80%, kita kena cekal, nilainya jelek. Dan kebanyakan aktivis itu malah yang akademiknya nggak bagus gitu loh. Nah, kita nggak boleh seperti itu. Nah, jadi justru orang-orang yang aktif itu orang yang punya kelebihan kapasitas ya. Nah, sehingga dia tetap bisa berprestasi ya, tetapi tetap akademiknya juga bagus dan bisa lulus tepat waktu begitu. Nah, jadi kalau di ESL ini nanti di semester 6 dan 7 itu kewajiban dari departemen itu udah selesai. Jadi kalian bisa beraktivitas di luar kampus sepenuhnya sambil melakukan atau menyelesaikan tugas akhirnya. Begitu. Nah, kemudian kuliah-kuliah di ESL ini kita tidak hanya belajar di kelas. Begitu, karena kita sudah juga mengusung tentang PBL ya. Jadi semua mata kuliah yang ada praktikum di ESL itu sudah ada PBL. Nah, PBL itu project based learning ya. Jadi mahasiswa bisa mencoba memecahkan kasus atau berbasis project, di mana diminta membuat semacam proyek kecil yang terkait dengan keilmuannya. Nah, ini sebagai exercise gitu. Bagaimana teman implementasi. Lalu juga semuanya ada guest lecture. Ya, bisa sharing dari praktisi ya, baik dalam maupun luar negeri atau dari universitas lain. Jadi learning channel buat kalian tuh banyak banget begitu. Jadi tidak bosan hanya di kelas ketemu saya lagi gitu ya. Seperti itu gitu. Dan juga yang paling menarik mungkin itu kita juga rata-rata yang ada field trip. Seperti itu. Dan itulah sangat excited. Nah, kembali tadi ke Merdeka Belajar ya. Nah, itu di IPB dan diadopsi oleh ESL itu dimungkinkan sekali mahasiswa mengklaim semua aktivitasnya menjadi kredit kuliah. Jadi ada beberapa kegiatan yang nanti bisa menggantikan mata kuliah tertentu atau tugas tertentu. Contoh ya, pernah ada mahasiswa saya, dia ikut kompetensi tentang pariwisata di Lombok. Kemudian learning output dan learning hours-nya tuh memenuhi untuk kegiatan PBL yang waktu itu saya tugaskan di mata kuliah ekonomi wisata dan digital nomad saya gitu ya. Nah, terus kalau dia pergi ke sana kemudian nanti itu nggak diakui, mubajir, dia datang lagi harus membuang waktu melakukan hal yang sama. Jadi kita bisa ada rekognisi atau konversi. Nah, itu bisa diakui sehingga dia di sana dapat juara, alhamdulillah ya begitu. Jadi kan bisa prestasi mengharumkan nama IPB dan departemen, tapi akademik dia tetap terpenuhi karena itu udah kita nilai sesuai untuk menggantikan. Nah, itu sangat dimungkinkan di ESL begitu. Lalu kemudian ada juga yang nanti terkait dengan PPK Ormawa ini ya begitu. Mungkin saya jelaskan nanti, jadi mungkin teman-teman sebelum saya cerita tentang apa PPK Ormawa gitu ya, PPK Ormawa ini kalau terkait dengan akademik itu satu wadah yang sangat bisa membuat kalian efisien dalam melakukan akademiknya ya. Jadi kebanyakan yang ikut PPK Ormawa ini nanti mengklaim kegiatan PPK Ormawanya itu sebagai KKN. Jadi nggak perlu lagi melakukan KKN gitu ya, apalagi kalau nanti udah dapat medali gitu ya begitu. Nah, sehingga nanti punya waktu luang dari PPK Ormawa itu ya, kemudian nanti tidak perlu ikut KKN, bisa langsung melakukan kegiatan penelitian gitu ya untuk riset skripsinya. Karena ada tuh alumni PPK Ormawa tahun 2023 itu dia setelah PPK Ormawa dia dapat isu ya, dapat kasus dari yang dikerjakan di sana selama PPK Ormawa, kemudian udah dapat
narasumber, dapat maksudnya udah ada orang-orang key person yang bisa dia ini diajukan ke pembimbingnya untuk skripsi, diperbolehkan. Nah, pas orang-orang KKN dia ambil data, dia selesai gitu. Jadi bisa lulus tepat waktu, dan kemudian dari kegiatan itu alhamdulillah mengantarkan dia untuk exchange ke Korea. Gitu. Keren. Dan selain itu 5 orang PPK Ormawa 2023 itu lulus tepat waktu. Jadi mereka sedang ambil data karena memang kegiatan yang dilakukan itu relate dengan ESL dan bisa dijadikan topik risetnya. Efektif banget kan? Begitu. Dari waktu yang terbuang gitu ya. Iya. Nah, kalau tentang PPK Ormawa itu sendiri ya, jadi PPK Ormawa itu sendiri adalah sebuah program dari Ristek Dikti yang tujuannya adalah ingin meningkatkan kapasitas Ormawa ya, baik BEM, Himpro seperti itu. Pokoknya semua aktivitas Ormawa untuk melalui kegiatan di desa. Begitu. Dan kalau dan bagi saya sangat positif kegiatan di desa ini ya melalui PPK Ormawa ini, karena itu bisa jadi semacam miniatur kehidupan dunia yang nanti kalian hadapi loh setelah selesai dari kuliah di ESL ini begitu. Jadi banyak dinamika. Kalian di sana bisa belajar berbagai hal, mulai dari berkomunikasi, kemudian leadership ya, kemudian bagaimana menyelesaikan konflik atau masalah begitu ya, bersama dengan warga desa yang sangat banyak dinamika di desa tersebut. Selain itu juga kalian akan terasah untuk memanage waktu. Bayangin kegiatan PPK Ormawa lagi UTS begitu ya. Seperti itu. Jadi saya yakin mahasiswa yang sudah melalui kegiatan PPK Ormawa itu sudah terasah berbagai soft skill-nya melalui kegiatan tersebut. Nah, sehingga benefit yang didapatkan intinya adalah bisa meningkatkan penguatan ya kepada Ormawanya, kemudian anggotanya, desa dan warganya, termasuk juga perguruan tinggi dan dosennya. Karena saya sendiri juga jadi banyak experience, jadi banyak bahan ajar juga yang saya bawa ke kelas gitu ya dari pengalaman di PPK Ormawa tersebut. Kebetulan saya 2 tahun ini ya membimbing PPK Ormawa dan alhamdulillah selalu masuk abdi daya dan membawa banyak piala lebih dari 1 gitu ya. Keren Seperti banget. itu ya. Oke. Keren banget sih ya perjuangannya. Kita juga suka ngeliat teman-teman yang ikut PPKO tuh kayak di kampus sampai malam mempersiapkannya, terus sering turun bolak-balik ke desa dan masih banyak lagi. Betul banget. Tapi nggak cuma anak PPKO aja yang turun ke desa tahu. Kita sebagai mahasiswa ESL tuh juga ada mata kuliah yang mengharuskan untuk turun lapang ke desa. Benar ya, Bu? Iya. Iya benar banget. Berarti mata kuliah di ESL tuh seru-seru banget ya, Mei. Betul. Kalau mata kuliah favorit kamu tuh apa sih kira-kira, Mei? Kalau aku suka banget sama ekonomi wisata yang diajar sama Bu Meti. Oke. Kalau di ekonomi wisata tuh ya, selain ada turun lapang ke desa, kita juga nanti di akhir di sesi UAS ada field tripnya juga ya, Bu. Jadi kita nunggu-nunggu banget di field tripnya gimana. Sejujurnya itu aku juga nunggu-nunggu banget tuh field trip ekonomi wisata. Karena kebetulan Bu Meti juga dosen ekonomi wisata, mungkin bisa diceritain nih Bu, kira-kira ekonomi wisata tuh belajar tentang apa aja sih? Karena mungkin banyak dari pendengar kita yang masih belum tahu tentang mata kuliah ekonomi wisata kayak gitu, Bu. Oke. Memang kebetulan saya jadi koordinator mata kuliah ya di ekonomi wisata tersebut, dan mungkin semua mata kuliah yang ada praktikum sih kurang lebih ya sama pelaksanaannya seperti ekonomi wisata. Dan sekarang ekonomi wisata itu udah bertransformasi ya, nggak hanya ekonomi wisata tapi menjadi ekonomi wisata dan digital nomad begitu. Karena tren ke depan itu ya wisata digital nomad itu future begitu. Jadi kalau di ekonomi wisata dan digital nomad ini kita sudah menerapkan PBL dalam praktikumnya, di mana kita memberikan banyak sekali learning channel ya maupun untuk penilaian dari mahasiswa tidak hanya dari UTS dan UAS. Jadi tidak hanya teori saja. Jadi banyak assignment yang kita berikan
yang harapannya itu melatih mahasiswa untuk implementasikan. Jadi apa yang dipelajari di kelas ketika kuliah tuh nanti bisa diimplementasikan di praktikum. Begitu, baik peningkatan kapasitas individu ya maupun peningkatan kapasitas dalam tim. Karena kalau kerja tim itu kan nggak cuma capaian akademik yang didapat ya, kalian bisa belajar banyak hal lah dari bekerja kelompok. Begitu. Dan karena ke depan saya melihat bentuk pekerjaan itu nanti akan banyak yang jarak jauh, harus kolaborasi dengan berbagai orang yang kondisinya ada tersebar di mana-mana, tapi kita mengerjakan sesuatu yang satu gitu ya. Kan kalian udah biasa kayaknya pakai Google Doc, pakai apa gitu ya. Nah, itu luar biasa gitu seperti itu. Nah, di ekonomi wisata ini kita ada PBL dan harapannya PBL itu memang bukan sekedar sesuatu yang dibuat kemudian udah selesai untuk dapat nilai aja. Harapannya bisa bermanfaat buat objek yang dijadikan PBL tersebut. Nah, kalau yang sekarang ini kan kita proyeknya mencoba, jadi kita menindaklanjuti dari kegiatan PPK Ormawa. Nah, PPK Ormawa itu sudah membangun berbagai aktivitas green activity di Desa Cibanteng, karena kan programnya waktu itu adalah Desa Rendah Karbon menuju Cibanteng Hijau kan gitu. Nah, kalau itu tidak ditindaklanjuti dengan program berikutnya, itu sayang. Mereka tidak termotivasi. Nah, sehingga diinisiasi untuk dari riset beberapa bimbingan saya, ada potensi wisata edukasi di situ. Nah, begitu. Nah, PPK Ormawa ini mencoba membantu memasarkan gitu. Kalau misalkan ini dipasarkan ke sekolah-sekolah, ada nggak sih yang berminat begitu. Nah, ketika itu nanti bisa berjalan, diharapkan kan mereka termotivasi ya. Walaupun uangnya nggak banyak, tapi kan senang kalau dilihat orang. Oh, saya diperhatikan, saya diapresiasi kegiatan saya kan begitu. Nah, itu yang kita coba bangun. Nah, ini challenging nih buat teman-teman gitu ya. Bagaimana mereka bisa bekerja secara kelompok ya, mencoba memasarkan itu, dan harapannya sih beneran nanti bisa dapat kontrak gitu ya. Misalkan dari 20 kelompok 10 aja yang bisa dapat kontrak, itu sudah bisa membantu desa tersebut, dan harapannya nanti mereka bisa berkembang lagi secara mandiri. Artinya PBL-nya enggak omon-omon aja gitu ya. Tetapi benar-benar real project yang bisa membantu ya masyarakat di Desa Cibanteng itu untuk lebih berkembang dalam kegiatan green-nya seperti itu. Tadi apa lagi? Field trip ya? Iya, field trip. Field trip. Kalau field trip itu sebenarnya sih kita ingin memberikan experience untuk pengalaman ke mahasiswa itu ya. Tidak hanya untuk sebagai peneliti ya, tetapi juga bisa melihat dan merasakan konsep wisata tertentu begitu. Jadi kan wisata itu konsepnya macam-macam. Berbagai hal gitu. Tetapi yang kita utama sini adalah bagaimana tadi wisata yang bisa berkelanjutan ya, sustainable tourism management kan begitu yang mau kita lihat. Dan di konsep ekowisata. Nah, dengan mereka melakukan field trip, jadi mereka nanti bisa melihat dan merasakan ya secara langsung gitu ya, nggak cuma dari cerita saya pernah kemana, saya pernah lihat apa begitu. Itu secara langsung, dan sekaligus mereka bisa mengasesmen, bisa mengevaluasi, dan bisa latihan. Kalau nanti mau risetnya wisata, gimana sih bikin kuesionernya, bagaimana wawancaranya. Nggak gampang loh wawancara wisatawan. Betul. Mereka lagi enak-enak kita tanya, banyak yang nolak nanti. Nah, itu perlu skill khusus gitu. Nah, sehingga ini kita coba sebuah miniatur ya, sederhana untuk mahasiswa nanti punya kapasitas atau kompetensi mulai dari merencanakan, menyusun proposal, kuesioner ya, sampai nanti mencari data, mengolah data, dan membuat short report. Itu tujuannya begitu. Nah, tapi untuk lokasinya dan bagaimana ini kita serahkan kepada mahasiswa. Ya, jadi biasanya ya kita yang penting adalah sesuai dengan learning outcome ya, learning hour, kemudian tidak mengganggu mata kuliah yang lain. Waktu pelaksanaannya yang berikutnya adalah terjangkau biayanya gitu.
Mungkin mau tahu udah kemana aja gitu field tripnya? Boleh kalau yang tahun-tahun kemarin kakak-kakak tingkat kita tuh kemana aja sih Bu? Iya, jadi kalau field trip itu sih tadi ya tergantung dari kapasitas mahasiswanya gitu. Jadi apa dari terdekat sampai terjauh udah pernah. Ada yang hanya di kebun raya begitu. Nah kemudian ada yang pernah di Kawah Putih. Kemudian ada yang pernah di yang di kepulauan itu di Pulau Tidung. Terus kemudian pernah juga di Merapi, Bromo begitu. Dieng juga pernah. Itu luar biasa. Jadi saya sendiri juga dengan mendampingi field trip jadi tahu banyak konsep begitu ya, tahu banyak tempat begitu. Nah, biasanya itu teman-teman yang yang memang ada yang inginnya pulang hari aja yang dekat begitu ya. Kemudian ada yang inginnya sekalian menginap sekalian catering. Jadi kita kasih 2 opsi. Jadi kegiatannya mau dilakukan sebelum UAS atau setelah UAS sekalian jalan-jalan ya setelah UAS begitu. Melepas lelah ya Bu. Iya. Tapi tetap ada tugas individu tadi begitu ya. Dan saya sih berharap teman-teman dengan PBL dan tugas-tugas praktikum itu jangan dijadikan beban, karena itu adalah wadah kalian exercise yang saya yakin akan sangat bermanfaat di kehidupan nanti setelah Anda lepas dari ESL atau IPB ini begitu. Betul, kemarin kita udah coba ke ini ya, ke Desa Cibanteng. Benar. Kita udah lihat ada rumah organik, ada rumah anorganik, ada Kebun kebun anggur. Dan itu menarik semua Bu, dan kita udah ke sekolah-sekolah ya untuk mempromosikan. Oh, kalian PBL sekarang ya? Iya, betul. Oke. Terus respon dari para sekolah tuh, kalau kebetulan kelompok aku tuh juga excited gitu loh buat menerima si Alhamdulillah ya. wisata ini. Semoga ada yang nyantol bisa dapat Bu. kontrak ya. Ya, amin. Oke. Sih. Mungkin sih yang ekonomi wisata itu tuh yang ngebuat ESL tuh berbeda gitu kali ya dari jurusan-jurusan lain gitu. Karena tadi yang udah sempat di-mention sama Bu Meti, di ESL tuh bukan cuman belajar di kampus aja, bukan belajar di kelas doang, cuman kita juga mempraktekkan langsung supaya mungkin kalau kita praktek langsung kan lebih keinget ya, lebih ke diimplementasikan di dunia nyata kayak gitu. Dan warga-warga di luar kampus tuh berbeda-beda kan pribadinya dan masalahnya, jadi kita bisa terjun langsung ya Bu. Betul. Nah, dan fun fact, jurusan kita itu adalah yang pertama dan satu-satunya ya Bu, S1 di Indonesia. Awalnya ya, sekarang saya nggak tahu masih satu-satunya nggak ya. Kalau pertama ya mungkin, tapi satu-satunya nggak tahu juga ya. Betul, Oke. Semoga ya. Itu yang bikin kita unik kali ya Bu ya, ESL. Jadi sebenarnya sih secara umum bukan hanya mata kuliah ekonomi wisata sih ya yang bikin unik. Intinya kalau di ilmu ekonomi secara umum kan kebanyakan kalau di tempat lain ekonominya itu tadi kan belajar jadi ekonomi makro, mikro, seperti intinya adalah bagaimana ekonomi itu bisa untuk pembangunan kan begitu. Nah, kalau di ESL ini tadi kan berbeda. Jadi kita bagaimana kalau kegiatan pertanian ya nggak hanya untung saja gitu loh. Tapi juga jangan sampai gara-gara pertanian yang masih makan produksi, kemudian nanti menggunakan pupuk kimia terus yang sehingga nanti merusak lingkungan atau pencemaran dari pestisidanya seperti itu. Yang jangka panjangnya itu nggak akan berlanjut begitu ya. Nah kemudian juga tadi kita juga meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan dari berbagai kegiatan gitu. Jadi ilmu ESL ini sebenarnya ilmu future. Jadi ilmu future yang kalau kita lihat trennya ke sini kan makin banyak ya permasalahan sumber daya, lingkungan begitu. Dan itu banyak juga dari perilaku kita begitu ya yang terlalu overeksploitasi dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan kita. Nah, sehingga ilmu ESL ini ilmu future yang harusnya sih bisa menjadi solusi ya dari permasalahan-permasalahan lingkungan dan sumber daya alam tersebut.
begitu. Dan satu hal yang mata kuliah sebenarnya yang merupakan ciri khas atau kekuatan dari ESL yang pengalaman, tadi saya belum cerita ada capstone ya. Jadi kalau di kita juga ada capstone gitu ya. Capstone itu adalah nanti kulminasi itu semua mata kuliah kalian udah dipelajari, diimplementasikan di kegiatan capstone yang bentuknya berupa magang. Nah, beberapa mitra magang itu ya semua sangat membutuhkan ahli-ahli evaluasi ekonomi. Jadi evaluasi ekonomi bukan hanya dengan sumber dayanya aja, tapi ketika mereka udah melakukan proyek A, proyek B, berapa sih manfaat dari proyek saya? Nah, itu ahlinya evaluasi ekonomi yang diajarkan di sini mungkin hanya di ESL ya, begitu. Ya, jadi itu juga salah satu kekuatan begitu. Selain tadi ciri kegiatan di ESL ini sangat dimungkinkan kalian klaim berbagai aktivitas karena kita benar-benar ingin mendorong teman-teman tuh bisa berprestasi tapi akademiknya juga bagus dan bisa lulus tepat waktu. Begitu. Ya. Oke. Keren. Mungkin terakhir Bu, ada nggak sih Bu closing statement buat para mahasiswa ESL dan buat teman-teman pendengar yang tertarik nih untuk masuk ke ESL? Jadi pesan saya ya kepada para mahasiswa ESL, have fun ya, belajar di ESL jangan dijadikan beban, jadi dinikmati, dikuasai dan diresapi sehingga kalian bisa menjadi pribadi yang bisa menjadi agen pembenahan, nggak perlu perubahan ya, cukup pembenahan gitu ya dalam pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan ya untuk green planet yang berkelanjutan dimanapun nanti kalian berkarya. Sebentar, dan untuk adik-adik yang belum kuliah ya, ESL ini adalah pilihan yang tepat jika kalian ingin berkontribusi gitu ya dalam pembenahan sumber daya alam dan lingkungan menuju green planet yang berkelanjutan tadi. Nah, terakhir mungkin dari saya, jadi tetap sehat, happy, produktif, ESL, go green. Keren banget. Kita jargon dulu nggak sih Di? Boleh. ESL, Go green. ESL, Go green. Nah, sebelum kita tutup nih Bu, kita ada sedikit bingkisan dari kami sebagai bentuk terima kasih dan juga apresiasi untuk Bu Meti. Nah, oke. Kasih. Ini ada plakat nih Bu. Cantik. Wah, ini produk dari mana nih? Dari Desa Desa Cibanteng Cibanteng. nggak sih Bu? Oh, Desa Cibanteng ya. Oke, makasih ya. Iya, terima kasih Bu. Ini salah satu produk hasil PPK Warmawa ya. Iya Bu, betul. Ya, biasanya ininya dibuat dari plastik ya, Paving gitu. Eco. Jadi kan plastik yang nggak kepake itu kan bisa dibikin furniture ya maupun paving block begitu. Pemberian plakat tadi merupakan penutup dari podcast kita kali ini. Terima kasih teman-teman dan Bu Meti udah mengisi podcast hari ini. Saya Tiara, Dan saya Maihan. pamit undur diri.